masalah dosa manusia. Tidak ada manusia yang tidak masuk neraka, terkecuali Allah memberikan kasih sayang kepada manusia tersebut, ya Ustaz. Nah, kenapa katanya? Kalau kita hitung per detik hidup kita ini, lebih banyak kita membuat kesalahan daripada kita beramal atau berbuat baik kepada orang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menyimbangkannya itu? Kita kan kadang-kadang sholat tepat, bukan kadang-kadang, maksudnya sholat tepat waktu, melakukan zakat atau infak atau sedekah, ya. Tapi tetap kalau kita lihat daripada yang disebutkan oleh Ustadz yang saya sebutkan tadi itu, kita ini mempunyai kelemahan satu detik, per detiknya itu kita selalu ada yang salah. Misalnya sempat ngedumel, ya, seperti pas saat operasi tadi bilang kita ada dengki atau gimana gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Begini Bapakku yang mulia, bila ada seorang kiai berbicara seperti demikian, berdasarkan hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu berbuat salah, meski bentuk kesalahan berbeda-beda. Ada tingkatan kesalahan, dari mulai dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian kita naik lagi tuh, dari mulai kita dosa besar, dosa kecil, melakukan yang makruh, melakukan hal-hal yang kurang berfaedah dalam agama, sampai pada akhirnya lupa dengan Allah. Ini tahapan. Oleh karena itu, bila ada kiai mengata bahwa kita ini nggak lepas dari salah, itu betul. Namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Siapa aja, meski kesalahan itu berbeda-beda, cuman ada lanjutannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah, ya bertaubat kepada Allah. Nah, taubat inilah berkelas, tergantung daripada kesalahan yang ada. Tergantung. Makanya kenapa kemudian Rasulullah SAW dalam satu hari beristighfar lebih dari 100. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya hitung itu Nabi istighfarnya. Itu lebih dari 70, dalam satu riwayat sampai 100 lebih. Kenapa? Padahal Nabi tidak ada dosa, tapi Nabi beristighfar karena Nabi melatih kepada kita umatnya yang tidak ada dosa aja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita yang banyak kesalahannya, kudu tentu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segalanya untuk mendapat surganya Allah tentu dengan rahmatnya Allah. Salah satu rahmatnya Allah di dunia, dia diberi kemampuan untuk duduk di majelis ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut dengan tindakan yang disebut amal yang soleh. Ilmu dan amal soleh inilah salah satu rahmat Allah yang bakal menghantarkan orang menuju surganya Allah, melepaskan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapakku yang mulia, Pak Irwan Lubis, maka bagaimana ini supaya kita menyeimbangkan itu? Maka istighfar tidak boleh lepas dari diri kita dalam kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah SAW habis sholat, coba kita pikirin tuh Pak Irwan, habis sholat nih suruh istighfar. Nabi pun membaca istighfar 3 kali padahal habis sholat. Sholat apakah ada nyolong di sana? Tentu tidak ada. Ada korupsi di sana? Tentu tidak ada. Ngambil barang orang di sana? Tentu tidak ada. Ngomongin orang di sana? Tentu tidak ada. Tapi karena tingkatan manusia itu menuju kepada Allah berbeda-beda, ada kalanya kita badan mah ada di masjid, artinya ada di perusahaan. Badan ada di masjid, artinya ada di warung. Badan ada di masjid, artinya kemana-mana. Tidak selaras dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Saya menghadap kepada Allah, tapi ternyata ngadepnya sama kerjaan, ngadep sama makanan dan seterusnya. Maka habis sholat membaca istighfar 3 kali seakan-akan sebagai isyarat dengan istighfar itu, ya Allah, inilah ibadah yang dapat kami persembahkan
meski banyak kekurangan di sana sini. Maafin kami atas ketidaksempurnaan dalam ibadah, dalam mempersembahkan kepada Engkau ini. Betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik ibadah aja butuh istighfar, apatah lagi berbuat kesalahan. Karena itu kita sebagai manusia banyak salahnya, banyak lupanya, banyak melengnya, dan ini tidak ingat Allah. Inilah yang kemudian mendidik kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan Abu Hurairah, perawi hadis ini sendiri, dalam satu hari beristighfar kepada Allah 12.000 kali. Begitu di dalam sejarah hidupnya Abu Hurairah yang ditulis oleh ulama-ulama semacam Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, dan begitu banyak ditulis oleh ulama. Singkatnya, bagaimana ini kita dengan banyak salah, maka kita diajarkan oleh agama ada namanya taubat. Inilah salah satu cara agar supaya kita bisa menata ulang dan menselaraskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan Lubis. Ini yang saya mampu untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Persis apa yang Ustaz jelaskan kemarin itu, tadi itu, apa juga yang dijelaskan juga oleh Ustaz yang di pada larang Ustaz. Nah yang kedua Ustaz, kemarin beliau juga membahas masalah doa bangun tidur. Itu mengucapkan alhamdulillah kita ayat pada mata yang suri Ustaz. Nah, dia mengartikan itu kalau puji bagi Allah yang menyebutkan setelah mati. Dan berarti kita pada waktu tidur itu kan mati Ustaz ya, bukan mati maksudnya. Ruh kita tuh terpisah dan dikembalikan lagi oleh Allah untuk kita diperbangunkan, bangun kembali. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kalau ruh itu pada saat wafat ceritanya ruh kita kan terpisah dengan jasad kita Ustaz. Apakah siksa kubur itu yang terdisiksa itu jasad kita atau ruh kita Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Begini Bapak, dari apa yang Bapak sampaikan, roh ini kalau ngomongin tidur, tapi yang kita ngikutin pertanyaannya aja. Dari cerita panjang ujungnya bertanya, waktu dikubur yang disiksa ruhnya doang ataukah badannya doang, apakah ruh dan badan? Begini Bapak, azab kubur benar adanya. Di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang sering disampaikan juga di daerahnya Pak Irwan Lubis, itu ada pondok pesantren namanya Al-Mustafawiyah, pesantren besar di Purba Baru. Banyak sekali itu. Begitu santrinya. Begitu, dan saya sering datang ke sana itu. Iya, Pak Mustafa Lubis kiainya. Iya baik. Kampung orang tuanya, saya udah nyampe sana, Kota Nopan, kampungnya Hana Sution dan seterusnya, saya nyampe. Saudara, jadi begini, yang namanya azab kubur benar adanya. Wajib kita imani di dalam hati kita dengan keimanan yang mantap, yang kuat bahwa azab kubur benar adanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menutup solatnya tidak pernah tinggal berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Satu di antara artinya, ya Allah, lindungi kami dari azab kubur. Betapa Rasulullah SAW membimbing kita umatnya, saking adanya siksa kubur dan beratnya orang dikubur, maka sampai Nabi meminta perlindungan sesudah tasyahud akhir sebelum salam, karena di situ waktu mustajab, minta jangan ampe disiksa di kubur. Dalam Al-Quran pada bagian ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Api itu
didatangkan kepadanya pagi dan sore. Ini menunjukkan azab kubur itu ada. Begitu kata ulama. Tandanya pada ayat yang lanjutannya, wa yauma taqumus saah. Nanti di kiamat mereka akan mendapat siksa lebih berat lagi. Maka di kubur ini azab. Cuman kalimat kubur ini adalah bahasa umum, di mana orang mati umumnya dikubur. Andai pun orang dimakan oleh ikan hiu atau orang diterkam macan, dicabik-cabik, tetap saja fitnah kubur ada, azab ada, meski tidak dikubur. Cuman yang ditanya, yang diazab apakah ruhnya saja apa badannya? Dua-duanya. Begitu Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan di dalam kitabnya Fathul Majid. Dua-duanya, karena antara ruh dan badan ini ada hubungan, Pak. Ada hubungan. Coba antara anak dan orang tua aja yang bisa, bila orang tuanya dimaki, anak itu marah. Padahal badannya dia nggak luka. Kenapa? Ada hubungan, alaqah dalam bahasa Arab. Karena ada alaqah bainar ruhi wal jasad, maka ruh itu akan tersiksa dan badan juga disiksa. Jadi dua-duanya lah yang disiksa orang itu di kuburnya. Begitu di dalam kitab-kitab hadis yang sahih dijelaskan. Bukan ruh doang, tapi ruh dan jasadnya. Bagaimana kalau orang dibakar aja jasadnya, sehingga biar nanti enggak bakal kena ngalamin azab. Ini namanya logika yang dia bangun yang tidak berdasarkan pada sumber empirik yang benar. Ruh dan terhubung dengan jasad. Jadi walaupun kita itu bakal ditanya di kubur, akan disiksa, maka yang disiksa ruh juga, jasad juga. Bagi orang yang maksiat dan orang kafir. Tentu bagi orang mukmin yang soleh di kubur tidak ada siksa, tapi raudhah min riyadil jannah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.